Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septiadi Amanda. Nah, di sini saya dan ketiga teman saya yaitu Puana Adila, Rima Putri Alifa Uska, dan Diana Kartika akan membahas tentang jaringan otot. Nah, di jaringan otot ini saya akan membahas tentang jaringan otot secara umum dan pembagian-pembagian jaringan otot akan dijelaskan oleh ketiga teman saya. Jadi, teman-teman semua tetap dengerin penjelasan kami dengan baik ya, karena kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu jaringan. Jadi, sebagaimana yang kita tahu bahwa jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Nah, dalam biologi, jaringan adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Selain itu, jaringan merupakan kumpulan sel yang berupa matriks ekstraselulernya yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Nah, di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang otot. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa otot itu adalah kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot itu merupakan alat gerak aktif, sementara rangka tubuh itu merupakan sistem alat gerak pasif. Nah, otot itu merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Otot sendiri terdiri atas serabut sel otot yang keseluruhan dilapisi oleh jaringan pelindung. Selain itu, otot itu juga merupakan mesin yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi mekanik yang dapat terwujud dalam aktivitas fisik. Dalam hal ini, otot itu dapat berkontraksi dan berelaksasi dikarenakan adanya ketersediaan energi dari sistem energi. Kontraksi otot itu yang terjadi pada tubuh mampu melakukan kerja seperti mesin. Nah, oleh karena itu, makanya manusia tuh sering bergerak dikarenakan ada otot yang membantunya. Nah, di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Jadi, jaringan otot itu adalah jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya. Selain itu, jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot atau yang disebut dengan mikrofibril yang tersusun atas sel-sel yang dibungkus oleh membran sarkolema. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk memindahkan yang terdapat pada anggota gerak maupun organ-organ dalam tubuh. Kemudian jaringan otot ini adalah jaringan yang lunak yang menyusun otot pada tubuh hewan dan menimbulkan kemampuan untuk berkontraksi. Selain itu, ini juga disebut sebagai jaringan myopropulsif. Jaringan ini berlawanan dengan komponen atau jaringan lain yang disebut dengan tendon atau perimesium. Kemudian, jaringan otot ini terdiri dari sel-sel memanjang yang juga disebut serat otot. Jaringan ini bertanggung jawab atas pergerakan dalam tubuh kita. Otot ini mengandung protein khusus yang disebut dengan protein kontraktil yang berkontraksi dan rileks sehingga menyebabkan gerakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi otot. Fungsi otot yang pertama yaitu sebagai alat gerak aktif. Sebagaimana tahu bahwa jaring otot dapat melaksanakan fungsi tersebut karena memiliki kemampuan untuk memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang. Kontraksi otot itu terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Yang kedua, fungsi otot yang kedua itu membantu menjalankan sistem. Yang ketiga, membantu proses peredaran darah. Dan yang keempat, menjaga postur tubuh. Nah, bagus sekali kan fungsi-fungsi otot ini. Selanjutnya, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakter otot. Karakter otot itu yang pertama adalah kontraksibilitas. Yang dimana kontraksibilitas yaitu kemampuan otot untuk memendek
dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Nah, yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelainan pada otot. Kelainan atau gangguan pada sistem otot dan tulang belakang biasa disebut dengan musculoskeletal disorders, yaitu beberapa kelainan otot yang lain yaitu yang sering terjadi yaitu tetanus, kram otot, kaku otot, dan sebagainya. Selanjutnya, di slide terakhir ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi otot. Di mana ada otot polos. Otot polos ini, seperti namanya, otot ini disebut sebagai otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang atau yang biasa disebut lurik. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di samping. Otot polos ini terletak di dinding organ internal manusia seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kantung kemih, atau rahim. Otot polos ini berjumlah 1 dan terletak di bagian tengah-tengah warna yang juga polos. Oh iya, gerakan otot polos ini dioperasikan oleh sistem saraf yang otonom. Yang kedua ada otot lurik atau biasa disebut dengan otot rangka. Nah, otot lurik ini adalah otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Otot lurik ini berinti banyak dan berada di bawah kendali sistem saraf somatik. Hal itu menimbulkan gerakan kekuatan yang diberikan pada kerangka seperti sistem tuas dan katrol. Otot lurik ini terdapat di tendon. Kemudian ada otot jantung. Nah, otot jantung ini adalah yang terdapat di otot jantung. Selain itu, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai otot polos, otot lurik, dan otot jantung ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya.